Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri bisairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah. La ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mautana fin nabi kalimatin syahadana alim nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbus sa'imin aisalahu min salati ila sahab. Yang artinya banyak orang-orang yang melaksanakan salat tetapi tidak mendapatkan daripada pahalanya, tidak dapat mendapatkan keuntungan. Banyak orang yang salat begitu banyak. Kenapa? Karena yang pertama itu belum tahu tentang diri Allah. Yang kedua, karena hatinya tidak bersih. Yang ketiga, karena tidak tahu siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Yang pertama tidak tahu tentang diri Allah Ta'ala. Dia tahu cuma di nama, tapi tidak tahu dengan yang ampunnya nama. Berarti tersambah nama. Man abdal isma'un al ma'napa wal kafirun. Barang siapa menyembah Allah, menyembah nama. Allah itu kan nama. Alif lam lam ha. Kalau kita tulis, kita sembah, berarti tersambah nama. Berarti kafir dan jahil. Nah ini yang artinya banyak yang celaka sesuai di dalam surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang salat. Kenapa? Karena lalai. Lalai ada dua arti, ada arti syariat, ada arti hakikat. Kalau lalai dinyatakan secara syariat, melambat-lambatkan salat, ma'alun-alunakan salat. Nah, kalau pengertian secara hakikat yang namanya lalai itu lupa. Ini lalai benar, ini lupa. Dengan siapa lalai, dengan siapa lupa? Dengan menggawi salat. Karena kita tidak bisa melaksanakan salat, kita tidak bisa mendirikan salat. Yang bisa itu cuma diri yang salat. Siapapun tidak bisa mendirikan salat, tapi hanya bisa diri yang salat. Aqimis salata li dzikri, dirikan yang salat, diri kan yang salat untuk mengingat aku. Untuk yang mengingat itu aku, ya kan, bukan kamu. Apapun yang di dalam bacaan itu semuanya fi'il, af'al, kelakuan Allah Ta'ala yang berlaku. Al-ihsan antabillah karena kataruh fa'ilam takun taruh fa'innahu yaraka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Nah, seolah-olah ini kada melihat berarti kamu kan di dalam salat seolah-olah melihat Allah. Andai kata kamu tidak melihat dengan Allah, betul. Namun Allah yang melihat pada diri kamu. Yang ada pada diri kamu itu lihat Allah kembali. Nah,
Jadi kamu salat itu seolah-olah melihat Allah, berarti kada melihat kamu dengan Allah. Yang benar itu yang melihat itu Allah. Nah, andai kata kamu tidak melihat dengan Allah, andai kata bujur, kada andai kata lagi, kita tidak bisa melihat Allah, namun lihat pandangan Allah pada diri kita. Pandangannya, sifat basarnya, sifat samanya, sifat kalamnya, sifat kudratnya. Nah, jadi di sini kada tahu tentang diri Allah Ta'ala. Tahu sembahyang, tahu beramal, tahu beribadah, tapi dia tidak membersihkan daripada kesyirikan. Nah, jadi yang artinya celaka salat ini tadi karena belum tahu tentang diri Allah. Yang kedua, kada bersih batinnya, kada bersih hatinya. Sedangkan di dalam diri kita ini pondasinya tergantung hati. Bilanya hati itu rigat seberatan jasad. Bila hati kita ini bersih segala jasad. Dengan apa membersih hati? Karena secara syariat betul, bersih hati dengan zikir, salawat, betul. Kalau orang hakikat membersih hati, akuan kita jangan ada bersih hati. Hati ini ampun Allah. Amun kita merasa beisi hati berarti masih rigat. Merasa beisi ampun hati, merasa beisi barang, pada barang-barang Allah, harta-harta orang. Hati jantung pun ampun Allah. Nah, bilanya kita merasa ampun kita, dibawa berzikir pulang, dibawa berzikir itu syariat bujur aja. Amun kita artinya merasa diri kita yang berzikir, makin bertambah syiriknya. Nah, ini kada bersih batinnya. Jadi membersih batin, membersih hati ini jangan ada akuan, jangan ada agiar. Tuduh aja Tuhan. Nah, dasar Allah Ta'ala kayak apa? Tapi di dalam suatu rahasia. Makanya di situ di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah jatuhnya yang menjadikan rahasia di dalam diri kamu. Di dalam diri kamu itu tempat aku merahasiakan diriku. Maksud dirahasiakan diriku itu bagi diam aja ya Tuhan, aku nampak kepada roh. Pada roh itu sifatku, kenyataan aku, kelakuan aku. Nah, jadi nampak, tapi Tuhan bukan bakorong di dalam diri, bukan bakorong di dalam awak. Amun Tuhan di dalam diri bakorong, berarti kenal kita pada Tuhan lah. Paling. Sedangkan Allah Ta'ala itu akbar, besar, kayak apa? Nah, jadi Allah Ta'ala itu bukan di dalam diri, tapi menampakkan diri, menyatakan diri. Nah, itu beda. Karena kayak surah Az-Zariyat ayat 21, wa bi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, di dalam diri kamu, kamu tidak memperhatikan aku nampak. Bukan di dalam diri, tapi nampak pada diri. Sedikit benar. Nampak pada diri. Baik diri yang jahir ataupun diri yang batin. Diri yang jahir manusia. Diri yang batin rohani. Rohani diri yang batin berjahir kepada jasmani. Nah, lalu yang ketiga. Kenapa jadi artinya celaka salatnya? Karena tidak tahu siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Padahal pada hakikatnya tidak ada yang disembah dan tidak ada yang menyembah. Namun melainkan menyatakan adanya Allah. Lalu kenyataan Allah. Lalu salat. Jadi kadang lagi kita menyembah. Karena di situ hukumnya al-abidu wal makbudu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu satu. Nah, sama sarang bubut di pahumaan batang pudak nang kami bair. Satu wujud kita bersamaan seperti ombak dengan air. Seperti ombak dengan air, dua namanya tapi satu di dalam wujud kenyataannya. Antara Allah dengan hamba, dua namanya, tapi satu di dalam kenyataan wujudnya. Nah, ya Allah. Padahal siapa sebenarnya hamba? Hamba kenyataan Allah. Hamba bukan Allah, tapi kenyataan Allah. Nah, nyaman tuh memahami.
hamba bukan Allah, tidak. Tapi hamba adalah kenyataan Allah, banyata benampak. Nah, jadi nang nyaman itu Tuhan jangan bertempat, tapi benampak dan banyata bata jali. Tuhan bata jali, Tuhan benampak, lalu bersifat berdiri, berubah, melihat, mendengar. Itu sifatnya aja. Yang ampun sifat rahasiakan oleh diri kamu, yang melihat tuh aku, kata Allah. Nah itu nangarnya orang yang marifat ini selalu di dalam amal ibadah, selalu di dalam zikir. Walaupun inya kada berzikir secara lisan, tapi batinnya berzikir kepada Allah. Napasnya berzikir kepada Allah, hatinya berzikir kepada Allah, dan kutubnya pun berzikir kepada Allah. Kutub kita ini nah kada pernah berhenti, hati kita ini kada pernah berhentinya berzikir, dan napas kita pun tidak pernah berhenti. Mulai kita dilahirkan ke dunia sampai sekarang napas kita kan memakai ampun orang, napas orang lain napas kita. Di dalam rahim pun si cabang bayi ini inya behinak umpat mamanya. Pas dilahir ke dunia ditatak tangking pusat belain basing lawan roh mamanya. Nah, namun orang yang bayi tadi la wala jelas, la wala kada ada upaya. Nang daya dan upaya itu rohani, itu daya dan upaya. Baganalnya kalau bergerak daya dan upaya rohani. Sampai menjadi orang tua daya dan upaya itu rohani. Sampai menjadi orang yang tua, yang anak meninggal, itulah arti yang hidup. Pas meninggal, berarti sifat hayatnya tidak lagi tertanam di dalam dirinya. Sifat hayat Allah Ta'ala tidak lagi tertanam pada dirinya. Nah ini, ya innalillah. Kan innalillah itu berdiri hijau itu kan mudah kalau dipahami dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal datang daripada Allah, kembali kepada nyaman, galak nyaman, tapi belum sempurna. Amun kita datang daripada Allah, kembali kepada Allah Ta'ala melalui Nur Muhammad, menuntut Nur Muhammad. Karena susunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nur Muhammad, dan manusia hamba. Jadi kita daripadanya Nur Muhammad daripada zat rahasia Allah Ta'ala. Kayak itu secara paham. Nah jadi Nur inilah sifatnya Allah, Nur inilah kenyataan Allah, Nur inilah yang menjadikan kenampakan wujud Allah Ta'ala. Lalu Nur memancar kepada seluruh batang tubuh, hidup batang tubuh, berarti mengandung Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad itu? Sifatnya Allah, kenyataan Allah. Nah, jadi rahasiakan pada dirimu itulah Nur Muhammad. Jadi kalau secara hakikat memandang ke atasnya memang kadim. Yang muhadas itu andakannya kepada batang tubuh. Nah jadi nyaman memandang Nur Muhammad ini kadim kah muhadas kah? Pasti karena jawabannya pedang bermata dua. Apabila ke atas itu adalah kadim kekal. Apabila Nur Muhammad meluncur ke bawah, maka muhadas ini berubah-ubah. Kan meluncur ke bawah ya ke awak. Nur Muhammad meluncur ke awak, lalu ngarannya Nur Muhammad nang muhadas. Kalau Nur Muhammad memancar kepada roh, itu kadim. Nah jadi di mana? Jadi orang yang memadakan Nur Muhammad itu muhadas, betul. Orang memadakan Nur Muhammad itu kadim, betul. Sama-sama betul. Nah, jadi sama-sama bujur. Ujar nang dalam diri tadi Nur Muhammad ini kadim, bujur. Ujar nang artinya di dalam diri, di luar diri ini tadi Nur Muhammad muhadas, baru berubah. Nah, jadi di situ anggap saja sudah daripada muhadas itu daripada nang kadim. Nur Muhammad ya artinya muhadas, tapi daripada nang kadim bulik kepada nang kadim. Awak kita ini mengandung Nur Muhammad, roh kita mengandung Nur Muhammad.
Siapa itu? Sifat hayat, sifat hidup, wujud zat diri Allah Ta'ala. Nah ini tujuan kita belajar ilmu ma'rifat ini, belajar membuang akhwan, belajar membunuh wujud diri sendiri. Jangan ada lagi akhwan, bunuh wujudmu supaya kamu bujur-bujur, jangan lagi hidup. Namun kita karena membunuh berarti kita merasa hidup. Kayaknya dimati orang. Bilanya kita ini merasa hidup, ijra ilmu nanti akan memati. Tetapi kalau kita sudah angkat tangan, aku ya Allah, kada ada lagi bayi hidup, sudah mati. Nah jadi sesuai ujar Rasulullah, mautu qabla antam maut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Mati manawi? Mati isi belum? Mati isi bendera innalillah dipatak di tanah. Sedangkan mati manawi belum. Sekarang mati manawi, matikan penglihatan kamu, itu sifat basar Allah. Mati akan pendengaran kamu, itu sifat sama Allah. Matikan pembicaraan kamu, itu kalam Allah. Mampukan yang kamu merasa kuasa, itu kudrat Allah Ta'ala yang berjalan di muka bumi ini, itu kudrat dan iradat Allah Ta'ala, bukan kudrat kamu. Nah makanya kalau kan kayaknya jadi padang mahsyar ditimbang, dihitung amal ibadah, ditimbang, dihitung amal ibadah. Jakanya kawan tuh jangan behitung-hitungan, mun behitung-hitungan talabat mahadangi. Kayak apa? Supaya jangan dihitung, supaya jangan ditimbang, jangan pian ba'amal. Jangan pian merasa diri pian ba'amal, ba'amal aja, tapi jangan merasa diri seorang. Nyatakan ini diri yang terjadi Tuhan tadi. Nah jadi rahasia sudah ujian ikam. Aku nampak pada ikam merahasiakan. Jangan lagi ikam ini melihat Tuhan, jangan lagi. Ini berjalan Tuhan, jangan lagi. Karena salawar dalam tak keluar, jadi superboy, jadi Batman. Nah itu kan di dalam merahasiakan oleh kamu. Jadi kenampakan wujud jadi diri Allah Ta'ala itu kebesarannya, melihat, mendengar, nah kebesarannya. Jadi Tuhan itu besar, bukan kecil, bukan di dalam diri, tapi nampak pada diri. Nah, makanya wallahu zahiru, wallahu awalu, wallahu akhiru, wallahu zahiru, wallahu batinu. Dialah awal-awalnya Allah Ta'ala, tapi kada ada permulaan. Ada kita ada waktu dilahirkan, ada permulaan. Kalau Allah Ta'ala itu awal, tapi kada ada permulaannya, kada kau mencari. Wal akhiru, Allah Ta'ala itu yang maha akhir, tapi gak ada pengakhirannya. Kalau kita ada kan akhir hidup kita mati, nah akhir. Kalau Allah Ta'ala tidak ada akhir. Memang orang yang akhir, tapi gak ada pengakhiran. Wallahu awwalu, wallahu akhir, wallahu zahiru, nah, wallahu batinu. Allah Ta'ala bukan di jahir bagaimana, berarti bertempat. Allah Ta'ala bukan di batin bagaimana, tapi bertempat. Nah itu bertempat. Nah ianya itu zahir dan batin, itu di dalam genggaman rahasia Allah. Jahir maupun batin. Bukan Tuhan di jahir, bukan Tuhan di batin, namun Tuhan yang memiliki segala jahir dan batin. Wa zahiru rabbi wal batinu abdi. Jahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Jadi batin hamba ini yaitu roh, jasad hamba, batin hamba, roh. Roh itu batin hamba, batin hamba roh. Az-zahiru rabbi wal batinu abdi. Jahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Jadi batin hamba inilah tempat ma'rifat kepada Allah, yaitu rohani, roh. Makanya jar kita jar santapan rohani, berarti menyirami pidato, memberikan arti inspirasi kepada roh. Makanya siraman rohani, rohani disirami dengan ilmu dan dengan amal. Nah jadi kita menjaga-jaga aja lagi, menjaga-jaga air hayat kita kemana, apakah keluar, apakah ke dalam. Tapi kalau yang kita tahu ilmunya ke dalam, hilang, kada mau. Bila itu berarti dia berpisah dengan raga. Orang yang kada berilmu. Kalau orang yang berilmu pasti tahu. Men kita kan kada tahu nah kayaknya kapan mati, kayak apa, apabila. Tanpa kita sadari, itulah diri Allah Ta'ala. Nah itu yang diri Allah Ta'ala itu nang artinya
gaib biar padahal kada gaib nampak manusia nang gaib, gaibnya manusia lalu nampaknya wujud Allah. Allah bukan gaib tapi nyata nampak, saking kanampakannya Allah Ta'ala. Nah lihat pian sinar matahari silau kada kawa memandang, baik memandang cahaya panasnya, nah kada kawa memandang Allah Ta'ala, kedudukan di Allah Ta'ala, kepada zat Allah Ta'ala, tapi pandang kepada Nur Muhammadnya. Karena Nur Muhammad daripada zat Allah tadi. Nah, jadi jangan memandang Allah Ta'alanya, pandang kepada Muhammad. Karena itulah sifat dan kenyataan Allah. Supaya artinya bujur-bujur, ilmu ma'rifat yang sempurna. Bukan banyak gurunya, bukan banyak ilmunya, bukan banyak amalnya. Tetapi pemakaian ilmunya kayak apa? Biar baju sebuting-buting aja, tapi dipakai, ditapas, dipakai, ditapas, dipakai, ditapas. Baju banyak 2, 3, 5, 6, tapi kada terpakai, percuma. Nah sama, biar ilmu marifat ikat situ aja, ini diberikan Allah Ta'ala. Tinggi benar tuh kada juga, rendah benar kada juga, tapi nya memahami dengan penuh ikhlas. Kada lagi nak akuan seorang tinggi hati. Makanya orang yang hatinya belajar ilmu tasawuf itu kan pembersihan yang pertama daripada ujub, ria, sum'ah, takabur, hasad, iri, dengki, gibah. Itu penyakit batin yang kelas berat. Penyakit batin kelas berat itu tadi ujub, ria, sum'ah, takabur, gibah, fitnah. Kalau awak pian umpamanya lecet bakoreng kada apa-apa, berarti sepian umpamanya bakoreng kada apa-apa. Tapi nah menhati rigat, ujub, ria, sum'ah dan takabur, maka kada akan masuk ilmu ma'rifat. Sama seperti ini, ambil saja cangkir, cangkirnya bersih tapi ada debu-debunya, lalu kita isi dengan air susu atau air yang lainnya. Apakah bisa kita minum air susu karena ada debu-debunya? Nah, kecuali bersih baru kau minum. Nah sama, hati kita ini bersih dulu. Jadi kawa masuk maisi ilmu, maisi amal, maisi ibadah. Amun hati kita rigat kayak apa memasukkan ilmu dan amal, jelas meluak mengeluarkan. Ini. Jadi bilanya artinya wadahnya kosong, nyaman diisi. Tapi bilanya wadahnya baisi, kayak pemaisi bungkas. Nah ini, itu laksana ilmu, walaupun apa adanya, itulah disyukuri dan dinikmati. Yang penting gawi pakainya. Karena rukun Islam ini aja yang kita gawiin, salat aja lagi. Syahadat ya belajar ilmu marifat. Puasa setahun sekali aja kaina. Zakat bagi nang sampai nisabnya nang berusaha. Sedangkan haji bagi nang mampu, nang ada duitnya. Jadi rukun Islam yang 5 itu yang kita terapkan cuma salat. Makanya salat itu tiangnya agama. Bila nyainya kada salat, berarti runtuh daripada rumah. Ini kan salat, anggap saja rumah. Bila nyainya kada salat, berarti runtuh rumahnya. Bila nyainya salat, berarti pondasi agamanya kuat. Kenapa? Karena di dalam salat itu banyak terdapat syahadat ada di salat, puasa ada di salat, zakat ada di salat, haji pun ada di salat. Kayak apa? Kan di salat ini ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Adalah. Nah, di dalam salat ada puasa, kita salat kada makan. Di dalam salat ada zakat. Maksudnya zakat keluarkan pian nang merasa diri wujud pian. Nah itu zakat, nang zakat nih kalau mengeluarkan apa nang kita besi bani amas duit. Sekarang zakat apa? Zakat diri. Julung diri kita kepada Allah, julung beres kita kepada orang. Nah itu kan julung umpamanya kita berzakat amas kepada orang nang kada mampu. Kalau kita julung nang kita kada mampu menyandang diri kita ada, nah kan lain. Kalau nyoba zakat, kita menjulung kepada orang yang kada mampu. Kalau kita artinya berzakat secara hakikat, julung
nang ketidakmampuan rasa wujud diri kamu julung. Nah, kalau kita berzakat, nah kayak zakat duit, zakat fitrah, kita menjulung kepada orang yang kada mampu, bujarkan secara syariat. Kalau secara hakikat, julung wujud diri pian, nang pian kada mampu, nang menyandang, nang rasa ada pada rasa diri pian. Nah disinilah orang-orang yang marifat itu tertanam. Di situ salat, di salat itu ada 2 kalimat syahadat. Di dalam salat ada puasa, di dalam salat ada zakat, di dalam salat ada naik haji. Jadi jangan ditinggalkan salat, karena salat inilah pondasi daripada orang Islam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.